Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jayanti, mahasiswa PPG tahap 2 Universitas Swadaya Gunung Jati, Pendidikan Ekonomi. Hari ini, Senin 23 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja praktik pengalaman lapangan untuk materi keseimbangan harga pada kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 1 Permula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketua kelas untuk mengajak berdoa teman-temannya. Dinda, Nur Aziza, silakan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Gimana jalannya? Lancar ya? Suara ibu terdengar? Ada yang putus-putus? Gimana? Jelas? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, sudah jelas ya. Ya, sesuai anjuran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa setiap guru itu harus mengingatkan tentang 3M ya. Apa saja? Ya, Bu. M yang pertama? Cuci tangan. Sama semua jarak. Yang ketiga? Menggunakan masker ya. Ya, Bu. Sebelum memulai, kita ice breaking dulu, siang-siang. Nanti kalau ibu bilang manusia, kalian mengangguk tapi berkata tidak, ya. Kalau ibu bilang kera, kalian bilang tidak tapi mengangguk. Sudah paham? Insya Allah paham. Ya, jadi kalau ibu bilang manusia iya tapi gelengkan kepala, tapi kalau ibu bilang kera, kalian tidak tapi mengangguk ya. Sudah siap? Ya, Bu. Manusia? Manusia? Ya. Manusia? Ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Kera? Tidak. Kera? Tidak. 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 Siapa tadi yang belum ikut? Oh ya, sampai lupa ibu belum mengabsen ini ya, yang hadir ya. Ibu absen dulu. Ya. Ya, Bu. Ada Enda, Su Ramadhani. Enda. Enda, bisa mendengar suara ibu? Ya, kecil suaranya yang hadir ya. Desmalita. Hadir, Bu. Ya, Damar, Edi. Sabita. Indriani. Hadir, Bu. Desinta. Hadir, Bu. Griselda. Hadir, Bu. Rosa. Eka Nurrohma. Eka. Ya, Bu, tidak mendengar ya. Rayana. Hadir, Bu. Ya, Dinda Nur Aziza. Hadir, Bu. Basuki. Hadir, Bu. Barakatut Toyibah. Barokah. Krista.
Jaringan apa ya? Kameranya tidak terlihat. Ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning, metode daring, dengan Google Classroom, WhatsApp Group, dan Google Meet, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan proses terbentuknya keseimbangan pasar dan menghubungkan efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar dengan tepat, penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Sebelum masuk ke materi harga keseimbangan, coba kalian kerjakan dulu pretestnya, lihat di Google Classroom ya. Silakan isi nama lengkap, nomor urut, dan kelas. Itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya untuk 5 menitnya. Ya, silahkan Ibu tunggu. Ya, jadi hari ini silahkan kalian buka Google Classroom-nya untuk kegiatan hari ini, yaitu pendahuluan. Ya, seperti biasa kalian mengisi link absen. Kemudian mengerjakan soal pretest selama 5 menit. Selanjutnya adalah silahkan diunduh atau di-download video materi keseimbangan dan keseimbangan pasar, itu PowerPoint-nya. Setelah itu kalian lihat LKPD, di situ ada studi kasus yang nanti akan kita bahas. Kemudian kalian akan mengerjakan soal post-test. Selanjutnya refleksi dan penutup. Kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Yang masih ingat siapa? Coba Rayana. Kemarin kita membahas apa? Pertemuan kemarin. Harga keseimbangan. Penawaran. Penawaran, iya Bu, lupa. Kemarin kita membahas penawaran ya, faktor-faktor penawaran sudah. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah keseimbangan harga, atau ada yang menyebutnya juga harga pasar. Ada yang menyebut juga mekanisme pasar. Ada yang sudah pernah mendengar harga keseimbangan atau harga pasar? Ada? Oke. Di belakang perlihatkan gambar. Sudah terlihat? Nih, sudah? Sudah. Ya. Bagaimana cara menawar harga di Shopee? Kalian punya platform jual beli online tidak? Punya. Apa saja? Apa saja? Shopee, Lazada, Tokopedia ya. Belibeli.com. Ya, ini cara menawar harga di Shopee. Itu tapi tidak semua penjual itu mengadakan kegiatan tawar-menawar ya, hanya beberapa toko saja. Dan ini ada cara-caranya. Itu masuk ke chat, lalu klik tawar. Lalu kita bisa memilih produknya, lalu kita memasukkan harga tawarnya itu berapa dari harga aslinya. Kalau di sini contohnya 130.500, lalu calon pembeli menawar dengan harga 120.500. Setelah itu menunggu respon penjualnya, itu kalau menerima langsung bisa masuk ke keranjang. Kalau tidak berarti menawar lagi ya.
Silakan, ada yang mau berpendapat itu hubungannya dengan materi kita itu apa? Dinda mungkin? Atau siapa? Griselda? Sebentar Bu. Dari gambar tadi, kesimpulanmu apa? Tadi yang Ibu tayangkan. Dari adanya foto tadi, Ya. saya berpendapat bahwa jika keseimbangan pasar itu ada, berarti ada permintaan dan penawaran Ya. yang berada pada suatu titik yang sama. Ya, jadi tadi di contoh tadi ada permintaan dari calon pembeli ya yang meminta harga 120. Ya, dari penjual atau tokonya tadi menawarkan harga 130. Dan di situ ada kegiatan tawar menawar untuk ya menentukan jumlah harganya. Nah, kalau harganya tadi yang sebesar 120.500 itu disepakati oleh penjual dan pembelinya, nah itu bisa disebut harga keseimbangan. Ya, karena harga itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Ya. Dan ternyata sekarang bisa dilakukan di kegiatan jual beli online ya. Jadi tawar menawar tidak hanya terjadi di pasar tradisional, ya? Iya Bu. Ya. Karena tahunya kalian kalau kegiatan tawar menawar hanya terjadi di pasar tradisional ya. Ya. Siapa yang biasa menawar? Siapa yang biasa belanja ke pasar? Hah? Saya Iya, saya. Ada yang jago nawar di sini ya? Hah? Tidak. Ya, karena kita tahunya kalau kegiatan tawar menawar ya ada di pasar ya, di pasar tradisional terutama. Karena kalau membeli di toko, di swalayan itu kan tidak ada ya. Nah, ini tadi juga Ibu memberikan contoh bahwa kegiatan tawar menawar sekarang juga bisa dilakukan secara online. Ya, tapi juga tidak semuanya ya, tidak semua penjual itu menerima tawar menawar. Sekarang untuk kelompoknya Griselda ya, untuk menampilkan hasil diskusinya ya, kemarin sudah Ibu kelompokkan ya, minggu kemarin ya sudah ya. Ya, silahkan ditampilkan. Nanti teman-temannya kelompok lain untuk bertanya ya, menanggapi dari hasil presentasi Griselda. Silahkan Griselda. Iya Bu. Sudah terlihat atau belum? Sudah. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama. Syaratnya yaitu jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dari adanya kurva keseimbangan pasar bisa dilihat jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu saling berkeseimbangan. Dari proses terbentuknya harga pasar, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Pergeseran harga keseimbangan. Persamaan fungsi permintaan memiliki asumsi bahwa barang yang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Pada kenyataannya, permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga suatu barang itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. 1. Bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka akan ada kecenderungan terjadi kenaikan harga. 2. Berkurangnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan berkurang, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka cenderung harga turun. 3. Bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka cenderung harga akan turun. 4. Berkurangnya jumlah penawaran.
Jika jumlah penawaran berkurang sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silahkan untuk teman kelompok lain menanggapi presentasi dari Griselda. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, siapa? Namanya disebutkan, nomor, karena ada tambahan nilai ya. Nama Nia Nur Azira, nomor absen 11. Ya, silahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva harga keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva keseimbangan itu permintaan terhadap barang atau jasa bertambah dalam menggunakan atas tinggi rendahnya biaya produksi, undangan kebutuhan dari produsen atau konsumen, produsen mengetahui selera konsumen, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah dengan konsumen tetap atau program. Gimana, Dinda? Mungkin Ya, mau sudah berpendapat. puas dengan jawaban dari Griselda? Iya, sudah. Sudah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, tidak? Ya, kalau tidak kita lanjutkan untuk pertanyaan sekarang dari Ibu ya. Pada awal terjadinya virus ini melanda COVID-19, itu menurut kalian ya, harga keseimbangannya itu bagaimana? Secara makro atau secara keseluruhan, harga keseimbangan yang terjadi di Indonesia. Ya. Mungkin dari segi kebutuhan pokok, atau dari segi kesehatan bagaimana, atau dari sektor apa? Kan banyak sekali kan sektor ekonomi. Ya. Harga keseimbangan. Ya, Ya. Bu. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Rayana mungkin? Siapa? Sebentar Bu, tolong Apa? pertanyaannya diulangi lagi boleh tidak Bu? Ya. Pertanyaannya diulangi lagi boleh Ya tidak? boleh. Pada masa pandemi COVID, itu pada awal-awal terjadi pandemi, itu menurut kalian harga keseimbangan di Indonesia itu bagaimana? Dari semua sektor. Kan kegiatan ekonomi banyak ya. Ya. Dari segi misalnya pariwisata, atau dari segi kesehatan, atau dari kegiatan ekonomi, kebutuhan pokok misalnya. Bagaimana? Itu studi kasusnya sudah Ibu share di WA. Ya kan? Sudah kan? Soalnya di WA group. Iya, Bu. Pertanyaannya coba yang belum jelas. Itu dibaca. Nah, menurut kalian bagaimana? Satu-satu. Nanti jangan lupa sebutkan nama dan nomornya ya. Biar jadi tambahan nilai. Tadi katanya keseimbangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Griselda. Nama Griselda Fania Brianti, nomor 15. Menurut saya, adanya dampak COVID ini mengakibatkan banyak keseimbangan pasar. Misalnya, toko kesehatan menjual masker hanya dan termometer bahkan kami akan menjual barang tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan. Meskipun barang dari distributor dan ada pun sangat tinggi harganya yang akan berharga. Ya, itu tentang masker ya, kebutuhan. Puput dari industri masker. Terus pernah mendengar? Jadi makin Ya. Teruskan. Iya. Jadi makin banyak adanya permintaan, maka harganya barangnya tuh makin langka. Dan harganya juga pada saat itu naik ya, tapi permintaannya
Ya. Terus siapa lagi yang mau menjelaskan? Misalnya dari segi penerbangan, industri penerbangan pada saat pandemi ini kira-kira bagaimana? Rayana? Mengakibatkan beberapa negara menutup akses keluar masuknya wisatawan dari mancanegara serta orang-orang juga akan takut untuk berpergian ke luar negeri. Terus? Hal ini sangat berpengaruh terhadap industri penerbangan. Tentunya turunnya jumlah wisatawan akan berdampak pada turunnya tingkat pendapatan. Sehingga pihak penerbangan akan menawarkan harga tiket murah untuk mendongkrak penjualan mereka kembali. Ya, industri penerbangan turun karena memang dibatasi ya, wisatawan asing tidak bisa masuk ke Indonesia, dan kita juga Indonesia juga tidak boleh bepergian ke luar negeri dengan bebas. Dan karena itu ya dari segi industri penerbangan itu mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan ketika pandemi ini, sehingga harga keseimbangan industri penerbangan ya tidak tercapai ya, karena penawarannya turun ya. Walaupun sudah menurunkan harga tiket ya, itu tidak akan menaikkan permintaan akan jasa penerbangannya. Ya. Dari segi kebutuhan pokok, siapa yang mau menjelaskan? Dinda mungkin? Dinda, ada? Atau Basuki? Dari segi kebutuhan pokok. Halo? Bisa mendengar suara Ibu? Basuki? Basuki ada tidak? Ada, Bu. Iya, ada di sini. Bisa mendengar tidak? Halo? Iya, kurang keras ya suaranya ya. Apa jaringannya di sana? Bisa sinyal, Bu. Oh, sinyal. Dinda bagaimana ini? Sinyalnya susah juga. Dinda. Pernah mendengar panic bullying? Panic buying? Apa itu panic buying? Panic buying pada saat awal-awal terjadi virus ini, corona. Panic buying. Apa itu? Ini yang lain selain Griselda dan Rayana? Panic buying itu apa? Atau Griselda lagi? Boleh, Bu. Ya, apa itu panic buying? Panic buying yaitu di mana barang-barang kebutuhan pokok habis diborong oleh masyarakat dikarenakan adanya pandemi. Ya, jadi pada awal-awal terjadinya virus itu beberapa masyarakat itu mengalami panic buying. Ya, jadi membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar, membeli obat-obatan dalam jumlah besar, karena itu tadi mungkin karena takut keluar, sehingga dalam satu kali belanja itu membeli dengan jumlah besar. Dan ini mengganggu terjadinya keseimbangan harga. Ya, kaitannya apa? Kaitannya, jadi untuk pasokan dari kebutuhan pokok tersebut menjadi langka. Iya kan? Pas awal-awal dulu kalian mengamati tidak? Bahwa banyak sekali barang kebutuhan yang langka ya, terutama apa? Sabun, antiseptik. Lalu kalau masker itu jelas. Ya, selain masker itu sabun antiseptik dengan merek tertentu itu sama sekali tidak ada di pasaran.
kita sudah selesai untuk materi hari ini. Ya, kita simpulkan bersama ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Kita simpulkan bersama. Kalau ada yang mau menyimpulkan? Ya, kita simpulkan bersama bahwa pengertian dari harga keseimbangan itu apa? Suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran Ya, jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu Penawaran. sama. Ya, baik ada itu relatif yang sama antara permintaan dan penawaran. ya, jumlah permintaan, jumlah penawaran yang sama. Ya, atau harga yang sama, ya, baik itu jumlahnya. Jumlah permintaan sama, jumlah penawarannya sama dengan harga yang sama, sehingga bertemu di titik E ya tadi ya, dari kurva terjadi keseimbangan harga. Lalu setelah itu faktor-faktor bergesernya kurva keseimbangan. Ada yang menyebabkan keseimbangannya harga keseimbangan naik, ada yang menyebabkan harga keseimbangan turun. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya kalian lihat di Google Classroom-nya. Ibu buka. Ya, sambil kalian juga buka. Jawang sinare inang jawang. Ya, itu ada Ora. LKPD. Nanti bisa kalian kerjakan ya. Untuk PR. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post-test. Ya, silakan bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah? Yang kameranya, Bu. Ya, di Google Classroom. Post-test. Sudah ya? Ya sudah Bu. Ya, terima kasih. Terutama ini untuk Griselda, Rayana, Dinda yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, yang mendapatkan nilai bonus ya. Ya, karena sudah presentasi, sudah memberikan jawaban. Untuk pertemuan terakhir besok sebelum PAS, kita akan membahas tentang struktur pasar. Ya, nanti dibaca bukunya ya. Ya Bu. Untuk refleksi yang ada di Google Classroom, ya, itu ada kegiatan refleksi pembelajaran yang harus kalian isi. Ya, menjawab pertanyaan apa yang kalian pelajari hari ini terkait dengan materi pembelajaran. Lalu apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ya, terkait dengan materi keseimbangan harga. Ya, atau mungkin ada masukan buat Ibu untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau beri masukan? Hah? Tidak ada? Sudah Bu. Cukup? Tidak. Cukup. Ya. Sudah siang ya? Ya, tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita masih menggunakan daring. Insya Allah semester 2 besok kita sudah luring ya, atau kita sudah bisa bertatap muka langsung di sekolah. Ya, berdoa saja. Alhamdulillah. Berdoa saja semoga virus ini segera hilang dan kita bisa Amin. bersekolah lagi ya, bertemu lagi secara tatap muka langsung. Ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, silakan ketua kelasnya masih ada di sini ya, Dinda. Masih. Ya. Dinda untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, berdoa menurut pilihan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dinda. Tetap semangat ya anak-anakku. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.